Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video di media sosial yang beredar mengenai penceramah yang berkata kira-kira begini: berbuka puasa dengan yang manis-manis itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah berbuka puasa dengan kurma, dan tidak ada kurma dengan air putih. Tapi masalahnya, tidak semua orang itu suka kurma, atau tidak semua orang itu bisa membeli kurma gitu. Makanya di masyarakat kita mengkiaskan bahwa berbuka puasa itu dengan yang manis-manis. Alasannya kenapa? Karena dari tinjauan medis, kita yang seharian berpuasa ini perlu makanan atau minuman yang dengan cepat mengembalikan kebugaran tubuh gitu. Makanya dipandang makanan dan minuman yang manis itu bisa mengembalikan tubuh, seperti halnya kurma gitu. Terus mengenai hadis atau dalil yang mengatakan bahwa kurma itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat berbuka puasa, memang ada gitu. Kira-kira seperti ini bunyinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik, Rasulullah itu sebelum maghrib atau sebelum menunaikan sholat maghrib, beliau berbuka dengan rutob. Kalau tidak ada rutob, beliau berbuka dengan tamar. Dan kalaupun tidak ada tamar, beliau berbuka dengan segelas air putih. Rutob adalah jenis kurma yang sudah matang tapi masih segar, karena relatif baru dipetik gitu. Jadi masih teksturnya masih ada kenyal-kenyalnya, tidak kering seperti itu kurma biasa gitu. Dan harganya pun di masyarakat kita atau di negara kita relatif lumayan mahal lah gitu. Ya, kalau tamar adalah kurma yang sudah dikeringkan atau sudah kering. Ini kurma banyak terdapat di masyarakat kita, di toko-toko, di pasar, gampang sekali kita mendapatkannya, dan harganya juga tidak terlalu mahal seperti halnya rutob gitu. Nah, dari hadis ini kalau kita selami lebih dalam, kita kaji lebih dalam, bukan hanya perkara kurma sebenarnya, tapi gaya hidup Rasulullah, pola hidup Rasulullah yang amat sederhana. Kita perhatikan baik-baik. Kalau tidak ada rutob, dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, air putih pun jadi. Ini menggambarkan sifat Rasulullah yang sangat hidup sederhana, hidup bersahaja, tidak memaksakan harus makan makanan yang enak, hidup yang enak, tetapi apapun makanan yang di hadapan beliau, itulah yang beliau makan gitu. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita teladani, bukan masalah kurma saja, tapi sifat Rasulullah yang tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan diri gitu, hanya untuk makan makanan yang enak, makanan yang mahal. Kita jangan sampai memaksakan diri, apalagi sampai berhutang. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu sekali ditanamkan pada diri kita sifat qanaah, yaitu sifat yang menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita merasa cukup dengan nikmat dari Allah, tidak memaksakan diri gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang dicontohkan oleh pembesar-pembesar zaman dulu, raja-raja zaman dulu, bahkan pemimpin sekarang gitu, yang banyak sekali dari mereka itu hidup bermewah-mewah, makan makanan yang enak terus gitu, bergelimang harta. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah lebih memilih hidup sederhana, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan diri. Padahal kalau kita pikir itu, kedudukan Rasulullah itu sebagai pemimpin umat baik dunia dan akhirat, itu sebagai Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Mungkin dengan kedudukan seperti itu gampang saja gitu mendapatkan hal-hal yang enak, yang mewah-mewah gitu. Tapi Rasul tidak mau seperti itu.
Sifat inilah yang lagi-lagi kita harus contoh, harus kita teladani gitu. Bukan sunnah tentang kurma saja, tapi lebih ke perilaku dari Rasulullah. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sudah terdapat pada diri Nabi itu adalah suri teladan yang baik. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus mencontohnya gitu. Mencontoh apa ya? Mencontoh tadi keteladanan beliau gitu, yang tidak memaksakan diri gitu. Sifat qanaah itu. Kalau kita harus mencontoh hidup Rasulullah, timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh hidup kaya? Apakah kita tidak boleh hidup mewah gitu? Bukan tidak boleh gitu. Banyak sahabat dari Rasulullah yang hidup kaya raya, mereka saudagar kaya gitu, punya bisnis yang hebat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin As gitu, dan banyak lagi gitu. Yang tidak boleh itu adalah seperti yang digambarkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu membuat tanganmu itu terbelenggu di lehermu, dan jangan terlalu pula engkau menjulurkannya sehingga kamu tercela dan menyesal. Maknanya kita tidak boleh terlalu pelit, tidak bakil, dan juga tidak boleh boros gitu. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang banyak harta, tentunya kita juga harus ingat bahwa saudara-saudara kita masih banyak yang hidup berkekurangan gitu, hidup di garis kemiskinan. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan gitu. Kita tidak boleh hidup boros, kita tidak boleh hidup bakil atau kikir gitu. Kita juga harus ingat kepada mereka gitu. Nah, apalagi di bulan puasa ini, hikmahnya adalah ketika kita menahan lapar, kita jadi teringat, oh ternyata rasa lapar itu seperti ini gitu. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang menahan lapar itu bukan hanya dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya fajar. Bisa jadi mereka menahan lapar itu sepanjang hari gitu. Nah, kalau kita dilatih berpuasa, dilatih menahan lapar ini mungkin hanya sebulan, bisa jadi mereka itu menahan lapar itu sepanjang hidupnya. Kalau kita kan cuma dari terbit fajar sampai tenggelamnya fajar 1 bulan penuh. Nah, mereka itu ada saja mungkin yang seharian penuh menahan lapar, atau ada untuk sahur tapi tidak ada untuk berbuka puasa, atau ada untuk berbuka puasa tidak ada untuk yang sahur gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita timbulkan rasa peduli kita, jiwa sosial kita untuk membantu mereka. Bukan tidak boleh kaya, kaya itu harus, karena Allah lebih mencintai muslim yang kuat secara akidah, kuat secara ekonomi, agar bisa membantu saudara-saudara yang lain gitu. Nah, jangan sampai kita puasa tiap tahun tapi tidak ada dampak terhadap jiwa sosial kita gitu. Puasa berlalu setiap tahun begitu dan begitu, tanpa ada dampak peningkatan keimanan kita, dampak peningkatan jiwa sosial kita. Jangan sampai puasa kita itu digolongkan hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Nah, di sisa Ramadan ini dan mungkin di selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, perbaikilah puasa kita, perbaikilah tingkatan keimanan kita, perbaikilah jiwa sosial kita. Kalau misalkan kita semua ditakdirkan menjadi orang yang kaya harta,
bisa jadi kita ditakdirkan pula menjadi perantara bagi rezeki orang lain. Jangan sampai kita digolongkan ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Nah, semua harta yang kita punya, yang Allah titipkan kita itu tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Kata Rasul, tidak beranjak seorang hamba di depan Robnya kecuali dia bisa menjawab 4 pertanyaan nanti. Yang pertama, umurmu engkau habiskan untuk apa? Yang kedua, anggota tubuhmu untuk apa engkau lakukan? Dan yang ketiga dan keempat adalah dari mana hartamu dan kemana engkau belanjakan. Makanya dari itu, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebar kebaikan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.